Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Bagaimana jadinya jika murid yang paling pendiam di kelas tiba-tiba jadi ganas? Nah, itulah sedikit penggalan cerita dari film yang akan gue bahas. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke pembahasan filmnya guys. Berlatar di Korea, kita akan berfokus pada sekolah SMA di mana di situ ada satu murid yang bernama Yoon Si-eun, di mana dia ini adalah seorang yang pintar dalam bidang matematika dan cukup berprestasi dalam sekolahnya. Namun ekspresi wajah murid ini sangat datar dan juga sangat cool, tidak seperti murid pada umumnya. Tidak seperti sekolah suzuran yang didominan dengan murid yang jagoan yang suka berkelahi. Sekolah ini masih terbilang damai dan punya tata krama. Tetapi namanya juga sekolah, tidak semuanya baik. Pasti ada satu murid yang suka sombong dan membuli murid lain. Dia bernama Yongbin, di mana dia mempunyai dua pengikut di kelasnya yang kebetulan dia sedang melakukan pembulian terhadap temannya di kelas itu. 존나 고맙지 않냐? Melihat Si-eun yang diam saja dan tidak ada yang mengganggu, Yongbin pun gatal dan melemparnya dengan sepatu, di mana Si-eun yang berwajah dingin menunjukkan ekspresi yang membuat Yongbin kesal, hingga terjadilah momen di mana Si-eun menatap Yongbin dengan tatapan yang sangat tajam. 야 수호야 안수 Murid ini bernama Suho, di mana dia sangat jago berkelahi tapi tidak banyak tingkah, di mana murid-murid dari kelas lain ini ingin membalas dendam kepada Suho atas pemukulan yang dia lakukan. Dan di sini kita akan diperlihatkan seberapa jago Suho berkelahi. 미안하다. Tak hanya di sekolah, dia pun tetap bersikap dingin terhadap ayahnya karena perlu diketahui bahwa ayah Si-eun ini sudah bercerai dan dia hanya tinggal berdua dengan ayahnya. Keesokan paginya, Si-eun terlihat datang lebih awal yang di situ ada Suho yang sedang tidur yang ternyata dia lebih awal datangnya, di mana kita akan kembali dibuat kesal ketika Si-eun mengalami kehilangan barang di tasnya yang pastinya itu adalah ulah Yongbin. Meski Si-eun memiliki otak yang bagus, bukan berarti fisiknya juga bagus, di mana dia sangat terlihat kelelahan mengikuti olahraga, yang ketika salah satu pengikut Yongbin meledek fisik Si-eun yang lemah, terlihat Suho sedang membela Si-eun, di mana dia melempari sepatu salah satu pengikut Yongbin itu yang mengejek Si-eun. 아니요 괜찮습니다. Tepat saat kelas olahraga berhenti, di situ Si-eun nekat menghampiri Yongbin dan memberitahunya jangan mengganggunya lagi, di mana Yongbin jelas tidak terima dengan peringatan itu, hingga dia menyuruh salah satu pengikutnya untuk mencekik Si-eun hingga dia nyaris kehabisan nafas. 야! 안태우. Keesokan paginya, kelas Si-eun kedatangan pindahan murid bernama Bum-suk, di mana dia adalah seorang anak pejabat yang dari penampilannya saja pasti dia bakal jadi calon pembulian Yongbin. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Si-eun dan murid lain mengikuti les di luar jam sekolah, Yongbin dan pengikutnya justru malah aksi hiburan di klub malam, di mana mereka yang baru SMA pun sudah memakai obat-obatan terlarang yang mereka pesan langsung dari pengedar bernama Sokdae, di mana Sokdae ini adalah sepupu dari Yongbin sendiri. Kembali ke Si-eun yang baru pulang dari les, dia tiba-tiba dicegat oleh anak buah Sokdae yang gara-gara salah paham mengira bahwa Si-eun ini adalah seorang pemakai, di mana Si-eun yang sudah capek dengan semuanya pun menggenggam pulpen yang mata penanya sudah dikeluarkan dan siap untuk menusuk mereka berdua. Namun hal itu harus tertunda ketika Sokdae datang dan menyuruh teman-temannya untuk minggir dan memperingati mereka agar selalu berhati-hati terhadap orang yang tidak dikenal. 저 새끼 너 찍으려고 그랬잖아.
Tiba di hari yang sangat penting ketika tryout atau latihan menjelang ujian, di mana di situ Yongbin berulah kembali dengan memanfaatkan si culun bungsu dengan menyuruhnya menempelkan obat jenis fentanyl ke leher si En, yang karena bungsu diancam untuk dibully seperti sekolah lamanya. Di situ bungsu pun terpaksa melakukannya demi ketentraman dirinya. Dan di situ Sien mengalami efek pusing, ngantuk, dan disertai mual yang walaupun fisiknya sangat lemah, tetapi mentalnya sangat kuat di saat dia memutuskan untuk menampar-nampar dirinya agar tetap terjaga di saat tryout berlangsung. Saat itulah kesabaran Sien akhirnya habis, di mana kita sebagai menonton akan dibuat terkejut ketika Sien melakukan hal yang tak terduga, di mana saat itu dia langsung menghajar Yongbin dan menusuk tangan anak buahnya Yongbin dengan sebuah pulpen. Beruntung ada Suho yang mencegah Sien melakukan tindakan di luar batas, di mana di situ Sien dimarahi oleh ibunya Yongbin atas kelakuannya. Tetapi di situ Sien langsung menunjukkan koyo fentanyl yang digunakan oleh Yongbin, sehingga daripada Yongbin memalukan nama sekolah ini, ibu guru pun menyarankan ibu Yongbin untuk pindah sekolah saja. 그냥 조용히 넘어가시죠. Keesokan paginya di saat Sien lagi asik-asik belajar, di situ datang dua anak buah Yongbin yang dimana mereka tidak terima atas perlakuan Sien kepada bosnya. Di situ Sien yang sudah capek pun langsung mengajak mereka berdua ke dalam toilet untuk menyelesaikan semua masalahnya. Yang menariknya adalah selain Sien ini jago dalam matematika, dia juga jago dalam mempermainkan psikologi seseorang, di mana hal itu ditunjukkan dengan sikapnya yang tenang dan beberapa kali mengeluarkan mata pena yang menunjukkan simbol tanda bahaya. Sementara itu Yongbin pun yang tidak terima langsung menghubungi Seokdae untuk memberitahunya bahwa dia habis dihajar oleh teman sekelasnya, di mana Yongbin berani membayar berapa saja asalkan Seokdae dapat memberi pelajaran kepada si En. Hubungan persahabatan antara Suho dan Sien pun semakin lama terjalin ketika Suho yang pengantar makanan pun tidak sengaja bertemu dengan Sien yang habis pulang dari les. Karena sering datang lebih awal, Sien yang dingin pun sedikit menunjukkan sifat humanisnya kepada Suho di saat dia mengajak Suho untuk makan bersama di kantin sekolah. Tak hanya Suho, Bungsuk pun nampaknya tertarik juga untuk bersahabat dengan Sien. Hal itu dibuktikan ketika Bungsuk menghampiri Sien hanya untuk mengikuti les yang sering Sien jalani. Di sisi lain kita diperlihatkan oleh seorang mahasiswa yang sedang melakukan judi online, di mana dia meng-all in semua sisa saldonya yang tentu saja hasilnya rungkat lah. Satu-satunya solusi yang dipikirkan adalah bagaimana cara mengembalikan uang itu. Ya, salah satunya cara tentu saja adalah dengan depo lagi, berharap semuanya akan balik semua, dan kayak gitu aja terus. Yang tentu saja pasti depo memerlukan duit lagi, sehingga ketika tabungannya sudah habis, dia pun meminta bantuan kepada Seokdae, yang ternyata selain mengedarkan obat-obatan terlarang, dia juga meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi kepada para siswa yang terlilit judi online, yang tentu saja ada dalang utama dari pekerjaan yang Seokdae lakukan tersebut. Tepat pada jam pulang, di situ Yongbin sudah bersama dengan Seokdae dan bermaksud untuk melakukan perhitungan, di mana Sien sempat mendapatkan tamparan keras dari Seokdae, dilanjutkan dengan membawanya ke tempat sepi untuk melakukan pengeroyokan. Bungsuk yang merasa khawatir pun langsung meminta pertolongan kepada Suho agar melakukan sesuatu untuk Sien, yang setelah diiming-imingi uang 2 kali lipat lebih besar daripada gajinya mengantar makanan, Suho pun langsung mau meluncur ke lokasi di mana Sien akan dikeroyok. Dan lagi kita akan diperlihatkan kecerdasan seorang Sien yang lemah di saat dia melakukan hipotesis prediksi atau menebak hasil dari pertarungan, sehingga Seokdae dan anak buahnya tumbang dalam waktu yang relatif singkat.
Dikarenakan Sokdae memiliki fisik yang baik dan Sien adalah manusia biasa yang salah perhitungan, pada akhirnya Sien harus dikeroyok rame-rame sampai Suho datang dan langsung membelanya. Yang karena Suho pernah mengikuti pelatihan MMA, jadi dia bisa melakukan perlawanan kepada Sokdae yang tinggi besar. 정빈. Akibat dari insiden itu, Sien, Bumsuk, dan Suho pun menjadi teman baik, di mana mereka pergi makan bareng di tempat kerja Suho. Sementara itu, Sokdae dan anak buahnya harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya yang tertunda setelah mengurusi masalah tadi. Dan di sini kita akan diperlihatkan penjahat sesungguhnya, yaitu bos dari judi online dan pinjaman uang ilegal. Dia bernama Gilsu, di mana dia langsung mencederai tangan Sokdae karena kelalaiannya. Di suatu malam, di saat Sien habis pulang dari les, dia tidak sengaja bertemu dengan salah satu anak buah Gilsu yang bernama Yongyi, di mana Yongyi ini adalah salah satu wanita yang SKSD terhadap cowok lain, ditambah si Sien yang sangat polos. Akhirnya mereka berdua makan bersama di tengah hujan pada waktu itu. Keesokan paginya, Yongbin secara tidak terduga menemui Sien untuk meminta tolong menjadi kesaksian kepada pengacaranya, yang dikarenakan dia tidak ingin dikirim ke panti asuhan gara-gara kasus fentanyl kemarin, sehingga Sien yang merasa kasihan pun bersedia untuk menemui pengacaranya di suatu tempat. Ditemani Bungsuk dan Suho, mereka pun mengikuti Yongbin ke parkiran bawah tanah, yang di situ sudah ada Gilso dan pasukannya, yang ternyata ini semua hanya jebakan yang dilakukan oleh Gilsu agar bisa ketemu dengan orang yang telah mengajar anak buahnya. Sebagai penjahat yang sangat licik yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, Gilso pun menyuruh Suho dan kawan-kawannya untuk menyiapkan uang sebesar 15 juta won atau setara dengan 160 juta rupiah dengan alasan cederanya tangan Sokdae, yang semua kita tahu bahwa itu atas ulahnya Gilso sendiri. Tai emang ini si Gilso kon. Teror demi teror pun dilakukan oleh Gilso agar Sien dan kawan-kawan merasa terdesak, yang agar mereka bisa membayar semua uang tersebut, di mana Bungsuk sang anak pejabat pun nekat mencuri jam tangan mahal milik ayahnya. Berbeda dengan yang lainnya, Sien pun langsung menemui Yongyi untuk mencari informasi tentang si kriminal Gilso, dan diketahui bahwa Yongyi, Sokdae, dan anak buah lainnya dipaksa untuk bekerja sebagai pengedar narkoba dan bisnis ilegal lainnya, yang pada intinya Gilso melakukan bisnis terselubung atau bisnis ilegal dengan memanfaatkan anak remaja untuk menjadi anak buahnya. Dan sampai sini sudah jelas, jikalaupun mereka membayar 15 juta won itu, urusan mereka dengan Gilso tidak akan selesai. Dikarenakan jika mereka berurusan dengan Gilso, seterusnya mereka akan terus berurusan dengan Gilso terus, yang akan menjadi parasit bagi hidup mereka dan menguras apa yang mereka miliki. Dan satu-satunya cara adalah membongkar semua ini kepada kepolisian. Namun tentu saja dibutuhkan bukti-bukti yang kuat agar Gilso bisa dipenjara, yaitu menggunakan dokumen-dokumen penting yang dia simpan di dalam berangkas. Yang karena Yongyi tidak tahu di mana markas rahasia Gilso, di situ Suho memberanikan diri untuk menjadi umpan dan merelakan dirinya dibawa oleh Gilso dan anak buahnya. Yongyi dan Sokdae diperintahkan untuk menunggu dan mengawasi dua temannya yang lain, sementara Suho harus benar-benar sendiri dibawa ke markas rahasia. Yang ketika sudah sampai di markas rahasia, Suho langsung mengirimkan alamat kepada Sien dan langsung melaporkannya kepada polisi, sembari dia menuju ke lokasi sebelum Suho mengalami hal yang tidak diinginkan. Dan alangkah kejamnya Gilso ketika memukul anak SMA menggunakan pipa besi. Dan akhirnya semua rencana ini ketahuan ketika Gilso membaca langsung percakapan Suho dengan Sien, sehingga Gilso langsung menyuruh anak buahnya untuk berkemas dan menyembunyikan bukti ke markas rahasia mereka. Sial bagi Bungsuk yang tiba lebih dahulu, dia harus dibawa ke tempat persembunyiannya Gilso, di mana Gilso menyadari suatu hal kalau Yongyi di kelompoknya adalah pengkhianat, sehingga dia menyuruh Sokdae untuk membawa Yongyi ke hadapannya.
Berlokasi di tempat wisata yang sudah terbengkalai, di situ sudah ada Gilso yang sedang santai menunggu Sok Dae untuk membawa Young-yi ke hadapannya. Sementara Si-eun langsung pergi ke lokasi ini setelah Young-yi mengirim lokasinya. Di situ Gilso pun memukuli Sok Dae yang tidak becus mengurusi Young-yi anak buahnya. Di mana Gilso di situ sudah sangat edan ketika dia akan membunuh Suho dan Bong-suk hanya untuk menunjukkan caranya menjadi pemimpin. Dan ya, Sok Dae yang sudah lama jengkel pun akhirnya berontak, di mana dia melawan duel 1 lawan 1 Gilso. Yang karena Gilso selalu memakai alat dalam setiap pertarungan, Sok Dae pun harus terluka dan harus mengalami kekalahan. Tetapi alih-alih ingin membantu Sok Dae, Young-yi malah hampir mati ketika Gilso mencekiknya dengan sangat kuat. Di situ Young-yi terselamatkan ketika ada bunyi sirine polisi bersamaan dengan Si-eun yang datang untuk menyelamatkan mereka. Ketika Gilso dan anak buahnya sudah pergi, Si-eun pun langsung menyelamatkan kedua sahabatnya. Namun, Gilso yang degang kembali lagi ketika mengetahui bahwa sirine polisi itu hanya berasal dari suara HP, sehingga terjadilah pertarungan antara Si-eun dan kawan-kawan dengan Gilso dan anak buahnya. Saat Si-eun terpojok, disitulah datang polisi beneran, di mana kebetulan dia sedang berpatroli sendirian. Di situ Gilso memanfaatkan salah satu anak buahnya untuk bisa kabur sendiri dari tempat itu. Berlokasi di dekat wahana air, Si-eun pun berhasil mengejar Gilso yang lagi bingung mau lari kemana lagi. Dan datang juga si Suho, di mana mereka langsung menghajar si Gilso ini. Dan mereka pun berhasil melumpuhkan si Gilso ini. Mampus Gilso. Di saat itu juga Sok Dae mengorbankan dirinya sendiri ditangkap polisi untuk menyelamatkan Young-yi yang sudah dia anggap sebagai adiknya sendiri. Setelah semuanya selesai, Suho pun dibawa ke rumah sakit karena dialah yang paling cedera di antara teman-teman yang lain. Sementara Sok Dae harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, di mana dia harus dipenjara entah berapa tahun. Sedangkan Gilso dibawa ke ruangan khusus bersama Bong-suk dan satu ajudan ayahnya, yang karena dia adalah anak dari anggota dewan yang cukup berpengaruh dan bisa melakukan apa saja, termasuk menyewa ruangan khusus di kantor polisi ini, di mana di situ sang ajudan menyuruh Bong-suk untuk menghajar Gilso atas perintah dari ayahnya agar Bong-suk tidak lemah dan bisa menjaga dirinya sendiri. Yang karena Bong-suk tidak pernah melakukan kekerasan, sang ajudan pun mengambil alih sekaligus menunjukkan bagaimana caranya menghajar seseorang. Setelah Suho pulih dan sahabat mereka bertambah satu, yaitu Young-yi, Bong-suk sendiri harus menghadap ke ayahnya yang ternyata ayahnya seorang penjabat suka pencitraan dan suka menyiksa anak sendiri, tidak mandang siapapun, semua dia siksa. Tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari video ini adalah jangan menganggap lemah seorang yang pendiam, karena kita tidak tahu di dalam jiwanya itu ada apa. Saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video ya guys ya.